Hai, selamat datang di Subculture. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan seperti biasa nih, kita bakal ngobrol sama narasumber yang punya profesi. Mungkin di sekitar kalian banyak nih yang punya profesi ini, atau kalian kenal orang-orang yang dengan profesi ini, tapi memang kalian nggak punya kesempatan yang banyak nih buat ngobrol lebih detail tentang profesi ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang punya profesi sebagai kupu-kupu malam. Hari ini ada email yang bakal kita kulik-kulik, ngobrol langsung isi hatinya apa, pekerjaannya gimana sih detailnya. Hai email. Hai juga. Email kayaknya masih muda banget. Email umur berapa sih Mel? 19. 19 tahun. Oke, benar, berarti masih muda. Email, benar tadi statementku di awal bahwa memang pekerjaan kamu sebagai kupu-kupu malam? Iya benar. Oke. Dari kapan sih kamu menjalani profesi ini? Udah 1 tahun. 1 tahun, berarti sekitar di tahun lalu ya. Iya. Kenapa kamu memilih profesi ini sih? Gak apa-apa. Kenapa kamu milih profesi ini? Umur kamu masih muda, terus aduh, aku harus jalani profesi ini nih, atau aku memutuskan untuk menjalani pekerjaan ini. Itu kenapa awalnya? Awalnya sih gimana ya? Gak terlalu berbaur sama teman-teman, ke bawah. Diajak juga, coba aja lu kerja kayak gini walaupun penghasilannya lumayan sih, kata penghasilannya. Ya nggak dicoba sih, ada enak nggak enaknya di situnya. Oke, jadi awalnya karena kamu di sebuah pergaulan, teman-teman kamu punya profesi ini duluan, terus dia ceritain sama kamu, enak loh nih Mel, profesi seperti ini, terus pemasukannya lumayan gitu ya, terus kamu akhirnya tergoda, tertarik untuk mencoba jalani profesi ini. Iya. Oke, sebelum jalani profesi ini kamu tuh ngapain? Sekolah? Atau kerja juga sih. Oh, kerja juga, tapi kamu kerja yang normal ya, yang lain ya. Iya. Terus kamu tergoda sama pekerjaan ini karena lebih menggiurkan. Iya. Karena menggiurkan. Dan setelah kamu cobain, apa betul menggiurkan? Nggak terlalu. Ternyata nggak terlalu menggiurkan. Iya. Kenapa kamu masih jalani profesi itu sampai sekarang? Ya karena butuh sih, uangnya butuh. Terus ada juga anak terakhir dari keluarga. Ya. Jadi orang tua mungkin sudah nggak produktif lagi. Iya sih. Gitu. Kalau boleh tahu, mohon maaf nih, orang tua kamu masih komplit? Masih ada dua-duanya? Udah nggak ada dua-duanya? Satu dong. Tinggal satu aja. Ibu atau bapak yang masih ada? Ibu yang masih ada. Oke. Nah, email, kamu ngejalani profesi ini di umur kamu yang masih muda, itu step kerjanya gimana sih Mel? Cara kerjanya gimana? Gimana cara kamu menawarkan jasa ini? Kamu nawarin sendiri, lewat aplikasi, atau lewat platform apa gitu ya? Atau kamu pakai koordinator, atau ada komunitasnya? Gimana sih Mel ini? Ada koordinatornya juga, ada aplikasinya juga. Oh gitu. Koordinatornya ini sekelompok orang atau satu orang? Satu orang. Ada satu orang koordinator yang memang mencari klien. Iya. Mencari klien, menentukan jadwal, atau jadwal dari kamu? Jadwalnya dari dia. Setiap kalau ada tamu ya udah kita dipanggil. Oke, jadi tergantung nih ya. Tergantung. Ada kebutuhan klien apa, kamu ditanya ready atau enggak. Iya. Oke, kalau gitu yang menentukan tarif itu siapa? Yang menentukan tarif ya dari ininya sih. Koordinatornya atau kamu? Dari koordinator yang menentukan tarif ke klien? Iya. Persentasenya berapa persen untuk si koordinator, berapa persen untuk kamu? Dari koordinatornya ya setengah harganya. Setengah untuk si koordinator, Iya. setengah untuk kamu yang bekerja? Iya. Oke, tapi si koordinator ini selain memang menawarkan jasa lewat aplikasi, dia sudah punya link-link sendiri? Udah punya. Oh, karena itu dia juga ambil bagian yang cukup besar ya. Oke. Berarti selama setahun ini kamu jalani profesi ini, kamu udah ketemu banyak klien macam-macam dong ya? Iya. Oke. Ada klien yang pernah melakukan hal yang kasar nggak sih sama kamu? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah ya. Oke. Kalau ada klien nggak yang punya request aneh, kayaknya request ini aneh deh nih ke saya nih gitu, ada nggak sih Mel? Kadang ada sih. Kayak gimana Mel? Misalnya? Ya disuruh gue yang nggak tahu, yang nggak ngerti lah. Disuruh gaya yang aneh-aneh. Iya. Oke.
Tapi hanya itu anehnya. Iya sih. Oke. Tapi memang ada durasi tertentu yang memang kamu tentukan. Satu klien itu durasi tertentu atau Ada durasinya. oh, ada durasinya. Kalau mereka minta lebih dari durasi itu, Nggak bisa. Kalau dia minta lebih ya nambah. oh ada charge lagi. Ada charge lagi. Oke. Dan itu banyak klien seperti itu. Enggak sih, nggak tertentu klien kayak gitu. Oke. Kamu biasanya dapat ambil klien itu satu hari berapa atau berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Biasanya gimana? Hari aku ditargetin 3 aja. Kamu ditargetin oleh si koordinator. Akunya nargetin. Oh, kamu nargetin satu hari 3 klien. Iya. Oke. Jamnya tergantung kamu dong ya. Jamnya tergantung. Nah, kalau lokasinya, Lokasinya di apartemen. oke, kamu yang tentukan berarti. Iya. Kamu yang tentukan berarti si klien harus mau di situ. Iya. Ada yang minta di luar tempat nggak? Misalnya saya Ada minta yang disamperin. Itu exclude namanya. Oh, jadi ada charge lagi. Ada. Oke, itu tempatnya kok tempat pribadi dia atau kamu hanya mau di hotel misalnya? Tempat pribadi dia, berarti kita kena gede harganya. Oh, oke. Jadi boleh di tempat pribadi si klien ya. Iya. Tapi ada charge lagi yang Iya. lebih besar. Iya. Oke, kamu nggak takut Mel? Takut sih sebenarnya. Kalau ke tempatnya dia kamu nggak takut? Takut ya? Takut. Kamu takutnya ketakutan terbesar kamu tuh apa? Ya takut ada apa-apa di sana, takut dijebak doang. Betul, betul. Terus ada ketakutan lain nggak terhadap profesi ini? Banyak takutnya. Misalnya apa Mel? Takut ada kena penyakit yang lain. Heeh. Gerebekan juga. Oke. Tapi teman-teman sesama profesi kamu tuh ada yang udah pernah dapat resiko itu nggak sih? Ada. Contohnya apa? Dia digerebek pas lagi main. Terus ditangkap. Iya. Itu ketakutan kamu juga ya? Iya. Kalau teman kamu yang dapetin penyakit ada? Nggak ada. So far belum ada ya. Selama kamu jalani profesi ini, kamu pernah dapet klien yang aneh nggak sih? Pernah. Anehnya kayak gimana Mel? Ya nggak on. Dia saat berhubungan, terus dia nggak bisa on. Iya. Terus bingung dong kalian berdua harus Iya, gimana? bingung. Akunnya bingung. Ya aku suruh keluar aja kalau itu. Dan kamu tidak melakukan usaha apa-apa saat dia Enggak. nggak on itu. Enggak. Dan dia mau disuruh keluar. Mau. Kamu bilangnya apa sih sama dia? Maaf ya mas gitu. Maaf, mau ada tamu lagi. Padahal dia sudah berusaha keras tuh ya. dia, dia udah berusaha keras. Tapi kalau kayak gitu kamu tetap dibayar nggak? Bayar kan sebelum masuk kamar kita Oh, bayar bayar dulu. dulu. Oke. Nah, kamu stepnya gimana sih? Kamu kan tadi ketemu dulu sama dia, misalnya ketemu di lobi gitu ya. Iya. Ketemu dulu sama dia harus melakukan pembayaran dulu dengan si koordinator, Enggak di akunya. dengan kamu. Dia harus melakukan pembayaran dulu dengan kamu, baru kamu naik ke atas. Iya. Sampai di atas tuh ngapain dulu? Ya bersih-bersih. Dua-duanya harus Dua-duanya bebersih. harus bersih dulu. Si tamu pasti mau disuruh bersih-bersih. Iya. Pasti mau. Pasti mau. Oke. Dari dia bebersih itu langsung mulai. Langsung mulai tanpa bridging, tanpa ada nggak ada. Enggak ada. Nggak ngobrol dulu. Enggak. Tapi kamu pasti kenalan nama dia siapa? Pasti kenalan. Cuma kenalan nama, setelah itu kamu langsung gitu ya. Iya. Oke. Nah, tamu-tamu kamu ini kamu harus wajibkan pakai alat kontrasepsi nggak sih? Wajib namanya. Semuanya wajib. Iya. Ada yang nggak mau nggak Mel? Ada. Kenapa? Dia bilang saya nggak mau Aku nggak gitu. mau. Yang siapkan alat kontrasepsi siapa? Dari aku sendiri. Oh, jadi fee itu tarif itu sudah termasuk alat kontrasepsi yang kamu Iya. siapkan sekaligus tempat. Tempat. Oke. Nah, kalau dia nggak mau, terus kamu harus gimana biasanya? Ya cancel. Oh, pokoknya kamu tolak kalau nggak mau ikut aturan saya ya nggak jadi Tolak, gitu. Iya. Dia nggak pernah marah Mel. Enggak. Karena Dia lebih baik cancel daripada dia pakai. Sebelum kita deal kita harus nanya dulu. Heeh. Dianya nanya, Mm-mm. wajib semuanya. Mhm. Ya udah. Dia langsung ketemu. Yang nggak mau tadi itu akhirnya cancel. Iya. Sekekeh itu dia nggak mau ya. Iya. Oh my god. Pusing saya. Jadi, oke. Itu flow-nya kayak gitu. Kamu menetapkan durasi tertentu dong pasti untuk Durasi. setiap tamu. Iya. Setelah satu klien, jeda berapa lama kamu ke klien berikutnya? Nggak terlalu sih. Karena kita jedanya lama. Jedanya lama. Sesuai ada tamunya lagi.
Oke, kamu pernah berturut-turut dalam waktu berdekatan? Pernah. Kamu nggak capek, Mel? Capek. Tapi ya cari duit gitu ya. Iya, Namanya juga cari duit. Oke. Nah, tadi kamu kan sempat singgung nih bahwa ternyata penghasilannya tuh nggak semenarik itu, ya kan? Oke. Yang ada di ekspektasi kamu tuh, kamu berharapnya tuh dengan penghasilan itu kamu berharap bisa apa? Ya bisa ngasih sih Bisa ngasih ke orang tua. bisa ngasih ke orang tua. Pertama bisa hidupin diri kamu sendiri dong ya. Iya, Terus bisa pengen kasih ke orang tua. Terus kamu pengen sekolah lagi nggak atau kuliah lagi? Pengen sih. Oke. Kamu terakhir pendidikannya sampai apa? Sorry. SMP. Sampai SMP. Kamu pengen sekolah lagi nggak sih? Ada niat. Oke. Selain pengen sekolah, kasih orang tua, kamu pengen hidupin diri kamu sendiri. Ada keinginan kamu nggak sih? Apa? Kamu punya mimpi apa gitu? Pengen ngebangun rumah lagi. Pengen ngebangun rumah. Oke. Mel, kamu tuh selama ini tuh ketemu klien, biasanya mereka tuh ada permintaan-permintaan khusus, misalnya aku pengennya kamu begini, bukan cuma gaya ya, maksudnya aku pengen kamu begini karena aku sukanya begini. Itu ada, Mel? Ada. Biasanya minta apa selain gaya? Selain gaya Kamu Ya. pakai baju apa gitu? nggak ada sih kalau pakai Nggak baju ada. apa. Terus biasanya permintaan-permintaan tuh kayak apa? Ya disuruh nungging gitu aja. Oh, biasanya permintaannya tuh tetap gayanya maunya apa Iya. gitu. Terus kalau dalam durasi yang sudah kamu tentukan dia masih belum bisa selesai, gimana? Aku suruh keluar. Maaf mas, durasi sudah habis. Iya. Selesai tak selesai pulang. Iya. Oh my god, oke. Dan dia nggak marah, Mel? Enggak, dan juga ada deal 1 jam ya udah. Oh, dia 1 jam. Iya. Kalau dia nggak selesai dalam 1 jam itu, dia memaksakan selesai atau udah dia mengalah? Mengalah. Oke, tapi dia akan repeat lagi. Kamu dapat klien-klien yang repeat gak sih, yang ulang lagi? Dia udah sekali, kamu pernah sama dia, terus dia pengen ulang lagi gitu. Pernah. Pernah kayak gitu, sering ya? Hmm. Oke, nah biasanya klien-klien kamu nih range umur berapa sih? Umur berapa kira-kira? Kamu paling sering dapet tuh yang umur berapa? Umur 30-an. Rata-rata 30-an. Iya. Kamu tahu profesi mereka gak sih? Iya, dia suka cerita. Kadang-kadang tuh profesinya apa? Yang unik-unik nih. Kalau karyawan kantoran, oke lah. Apa? Biasanya profesi mereka tuh apa? Kalau profesi yang lainnya belum pernah sih. Yang pernah cerita sama kamu tuh apa? Yang kantoran mulu. Rata-rata cowok kantoran, dia Iya. cerita profesinya itu. Oke. Biasanya tuh klien kamu tuh yang paling muda tuh umur berapa? 22. 22. Kalau yang paling tua? Ya 60-an. 60-an. Iya. Oke, berarti kamu tuh pertama kali ketemu mereka tuh ya pada saat ketemu di lobi itu dong ya? Iya. Jadi kamu nggak pernah tahu klien saya ini bentuk rupanya tuh kayak apa? Iya, nggak pernah. Pernah dapet yang cakep nggak sih, Mel? Pernah. Serius? Pakai hati dong ya? Ya enggak lah. I do it with passion. Langsung tuh ya? Enggak? Tetap ya, karena profesional. Iya. Ya, jadi ada yang cakep, masih muda. Iya. Oke. Terus ada yang kamu temuin, aduh kayaknya gue nggak bisa nih sama yang ini nih, gitu. Pernah. Pernah, tapi kamu tetap jalanin. Enggak. Apa alasan kamu? Takut. Kalau sama yang kita takutin ya kita langsung lari. Apanya lari. Si koordinator? Koordinator juga aku ngomong mendingan oper aja ke yang lain. Gitu. Koordinator akan mencarikan solusinya. Iya. Dan kalaupun kamu tetap nolak, nggak ada solusi, dia yang juga akan menjawab tolak ke si klien itu. Tolak. Oke, berarti koordinator ini bebannya berat juga ya. Ibaratnya orang udah lapar tapi nggak boleh makan nih, ya kan? Dia harus ngadepin itu juga. Oke. Mel, kamu itu udah namanya pekerjaan kamu ketemu laki-laki, berhubungan dan lain sebagainya ya. Sebelum kamu punya profesi ini, sebenarnya kamu sudah pernah melakukan hubungan itu belum? Pernah. Sudah pernah. Makanya kamu pun berani untuk ambil profesi ini. Iya. Oke. Berarti sebelumnya kamu itu seks aktif? Enggak. Enggak, tapi pernah. Pernah. Oke. Selama kamu punya profesi ini, setahun ini kamu punya pacar nggak sih? Punya sih. Punya pacar? Selama setahun ini ada aja kamu punya pacar, putus, punya lagi, gitu ya. Pacar-pacar kamu selama ini tuh tahu nggak sih kerjaan kamu tuh apa? Enggak. Nggak pernah tahu kerjaan kamu apa. Jadi pacar kamu taunya kamu kerja apa? Jaga toko. Jaga toko.
Tapi dia tahu tempat tinggal kamu di mana? Tahu. Oke. Kalau keluarga kamu taunya tuh kamu kerja apa? Sama, jaga toko juga. Oh, kalau konsisten ya. Ke pacar, ke keluarga, satu jawaban. Jadi nggak akan keselip tuh ya kalau sekali ini, kalau nggak akan ketahuan ya. Iya. Oke. Nggak pernah ada momen hampir ketahuan sama pacar atau sama keluarga? Nggak ada. Kamu jago juga nih nutupnya ya. Oke. Nah, terus sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Di batin kamu tuh apa sih yang kamu rasain selama menjalani profesi ini? Sebenarnya karena emang kamu senang misalnya, atau sebenarnya justru sebenarnya saya nggak senang nih sama profesi ini gitu, atau sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Nggak ada sih, nggak ada terlalu ada rasanya. Jadi ya kamu anggap ini sebuah pekerjaan yang memang harus kamu jalani Iya, aja. harus jalanin. Oke. Kalau ada kesempatan untuk bekerja di profesi yang lain, kamu mau? Mau. Misalnya yang kamu mau tuh apa sih? Kerjaan kayak apa sih? Ya kayak jaga toko lagi aja. Oh, kamu pengen ya udah kerjaannya balik ke dulu lagi juga nggak apa-apa. Iya. Gitu. Tapi penghasilannya udah pasti nggak akan sama dong sama apa yang kamu dapetin sekarang. Iya, beda. Pasti lebih kecil kan? Lebih kecil. Nah, dan kamu nggak siap akan itu. Siap, harusnya. Nah, terus kenapa kamu masih menjalani profesi ini sampai sekarang? Kan masih susah nyarinya. Oh, karena kondisi sekarang susah Iya. nih cari kerjaan lain. Kalau ada kesempatan, kamu pasti akan tinggalkan profesi ini. Nah, Oke. Itu ada momen kamu sepi banget nggak sih? Nggak ada klien nih yang dapet? ada. Ada. Terus kalau udah susah kayak gitu gimana? Pusing dong ya? Nggak Iya, ada pastinya. pemasukan. Nggak ada pemasukan. Biasanya tuh sepi karena apa ya? Nggak nentu juga sih sepinya karena apa juga. Ya emang lagi sepi aja. Iya. Oke. Nah kalau lagi sepi kayak gitu, kamu mengandalkan dari tabungan-tabungan kamu yang ada aja, berarti? Iya. Oke. Mel, terus nih, kamu kalau ketemu tamu, biasanya kan itu dua-duanya setelah bebersih langsung buka pakaian semua. Iya. Kamu juga langsung buka pakaian. Kamu pasti pakai baju apa gitu? Pakai baju biasa kayak Baju gini aja. biasa. Pakai baju biasa kayak gini, terus kamu buka semua pakaian kamu. Enggak, buka semua. Jadi Bawahnya dong. bawahnya aja. Tapi mereka juga request, ada yang request mau dong buka seluruhnya gitu. Ada. Tapi tambah bayar lagi. Iya. Oke, berarti memang peraturan kamu sebenarnya ketat ya, Iya. gitu ya. Kalau mau lebih ya bayar lagi, Bayar lagi. gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu pernah nggak sih dapet tamu yang ujung-ujungnya setelah kamu berhubungan malah jadi baper sama kamu? Pernah. Serius? Itu dia ngomong apa? Seriusin kamu gitu? Iya, seriusin. Dia bilang apa? Dia sih nyuruhnya berhenti. Oke. Suruh berhenti kerja kayak gitu, bakal ditanggung semuanya sama dia. Kamu berhenti dong. Dia bilang dia suka kamu. Iya. Dia bilang dia suka kamu, dia pengen seriusin kamu, tapi dia pengennya kamu berhenti dari pekerjaan kamu, tapi dia akan menanggung hidup kamu. Iya. Terus kenapa kamu nggak tertarik dengan penawaran itu? Udah sih aku jalanin. Oh udah, bahkan kamu udah coba jalanin? Udah, tapi aku diam-diam sama kerjaan kayak gini. Oh oke. Jadi tamu kamu ini sampai sekarang masih nggak berhubungan? Masih jarak jauh. Statusnya pacaran atau deket aja? Statusnya dekat. Statusnya deket aja, tapi ya kamu maintain dia, tapi kamu tetap jalani profesi ini. Oke. Nah, berarti kamu ini kan terbiasa nih ketemu dengan laki-laki yang bermacam-macam dong, Iya. ya kan? Kamu tuh sebenarnya pengennya tuh laki-laki yang buat kamu seriusin tuh yang kayak apa? Yang bisa nerima padanya. Jadi kamu kalau ketemu laki-laki yang akan kamu seriusin, ini adalah laki-laki yang tepat, kamu tetap akan jujur profesi kamu. Kalau dia benar-benar serius, dia bakal jujur. Kamu bakal jujur. Iya. Oke, dan kalau udah ketemu laki yang tepat, kamu pasti mau akan berhenti total. Berhenti total. Berarti kamu juga ingin menikah dong pastinya ya. Iya. Oke. Target kamu umur berapa sih kamu pengen nikah? Kamu pengen berhenti total, gue pengen nikah aja nih, gue pengen udah deh, lurus deh gue nih, gitu. Ya kalau ada yang benar-benar ngajak nikah ya nggak sesuai umur. Sekarang pun kamu siap kalau Iya. ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau soal laki-laki ya kamu udah pernah jujur juga, gitu ya. Terus tadi keluarga nggak tahu. Lingkungan kamu tuh ada yang tahu nggak sih sama profesi kamu ini? Ada yang tahu, ada yang enggak. Yang tahu itu gimana respon mereka terhadap kamu?
ya kaget dia, kenapa sih balik lagi kerjaan yang lama, yang kayak gitu lah. Tapi ada yang sampai di tahap ngebully kamu? Nggak ada. Nggak ada. Mereka masih menganggap kamu adalah orang yang seperti email yang dulu. Iya. Gitu ya, yang mereka tetap respect sama kamu. Bagus berarti lingkungan kamu ya, karena nggak semua orang, pasti bahkan orang yang nggak dikenal pun bisa nganggap negatif bahkan sama kamu ya. Iya. Oke, kamu pernah dapet cibiran yang paling nggak enak dari orang? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Dan terus hubungan kamu sama, berarti yang terdekat sekarang bukan teman, bukan keluarga, bukan pacar, justru si koordinator dong yang paling dekat sekarang hubungannya. Iya. Koordinator kamu ini sumuran juga sama kamu? Enggak, lebih tuaan. Lebih tuaan. Oke. Kerjaan dia cuma jadi koordinator aja? Iya. Dia punya beberapa anak? Iya. Bukan cuma kamu dong pasti yang dia manajeri? Iya. Oke. Dia punya beberapa anak, itu yang dia maintain, cari kliennya, dia atur jadwalnya gitu ya. Terus dia ambil fee dari situ. Iya. Oke. Hubungan kamu sama si koordinator ini gimana? Ya baik sih. Hubungan baik. Hubungan biasa Seperti aja. teman. Teman. Cewek atau cowok? Sorry. Cewek. Cewek. Hubungannya seperti teman aja. Tapi kamu pernah nggak sih, ini dari awal karir kamu di profesi ini koordinator pertama sampai sekarang atau udah ganti-ganti koordinator? Udah ganti lagi. Pernah punya masalah nggak sama si koordinator ini? Pernah. Kenapa? Masalah apa waktu itu? Masalah bayar kamar. Kenapa? Ceritanya gimana? Jadi dia ngomongnya kan awalnya dia yang nyuruh bayar kamar, ditanggung sama dia semua. Oke. Dia pulang selama 3 hari, dia ngomongnya kamar udah dibayar sama gue 3 hari. Terus ternyata orang kamarnya malah nge-WA suruh bayar kamar. Malah nagihnya ke kamu? Iya. Terus kamu kejar lagi dong ke si koordinator? Ya dia nyuruh talangin aja dulu, ya udah talangin. Ternyata dia bohong, ternyata belum bayar 3 hari itu. Iya. Jadi si apartemen itu bayarnya juga harian? Harian. Oke. Itu di lingkungan situ kamu udah saling tahu bahwa pekerjaan kamu itu, atau itu diam-diam? Udah saling tahu. Udah saling tahu. Jadi ada banyak juga yang punya profesi sama kayak kamu? Banyak. Rata-rata umurnya sekamu gini? Enggak sih, ada yang lebih di atas. Ada yang lebih tua. Tapi ada dong yang paling laku. Ada. Oh gitu-gitu kalian saling tahu. Tahu. Kalau range yang range pendapatan yang kamu dapatkan dalam satu hari itu range berapa? Gini deh, tarif dulu. Tarif kamu sebutin angka berapa sampai berapa? Tarif kamu seketuk kali? Dari 1.000 sampai 5.000. Dari 1.000 sampai 5.000. Oke. Satu hari range yang kamu dapetin itu paling banyak tuh berapa? Paling banyak ya 3 juta. 3 juta. Ada yang ngasih tip juga nggak di luar dari tarif itu? Ada. Oh, ada yang ngasih tip, dan itu udah cetakan pribadi dong, si koordinator udah nggak ambil lagi? Enggak ambil. Oke. Mel, terus dari pendapatan yang kamu dapatkan selama ini, sebenarnya selain buat kamu hidup, standar hidup kamu saat ini, kamu kirim ke orang tua, sebenarnya ada gaya hidup juga sih. Sebenarnya ada gaya hidup juga nggak yang kamu berbeda semenjak kamu ada profesi ini? Makanya kamu jalani ini, karena ada gaya hidup yang harus saya penuhi nih. Ada sih kebutuhannya. Kayak apa, Mel? Kayak make up, baju, sama kayak ganti HP gitu. Yang dimana dengan pekerjaan kamu sebelumnya ini susah nih dipenuhi Susah. gaya hidup ini? Iya. Oke. Nah, ini kita ngomong ke resiko. Tadi kamu udah ngomong ketakutan terbesar kamu takut digerebek, kamu takut penyakit gitu. Kamu sebenarnya rajin kontrol nggak sih terhadap kesehatan kamu? Jarang sih, jarang kontrol. Oke, tapi pernah ya? Pernah. Oke. Nah, ada lagi nih Mel, selain penyakit atau digerebek ada lagi nih. Kita banyak banget kasusnya si kupu-kupu malam ini ketemu sama kliennya aneh, klien yang nggak seneng dengan perbuatannya si pemberi jasa gitu ya. Terus banyak tindakan kriminal, dirampok lah, bahkan sampai dibunuh nih Mel. Kamu tahu cerita-cerita seperti itu? Oke, ada pernah pemikiran ke arah situ nggak sih? Pernah sih. Terus gimana kamu mengatasi ketakutan terhadap itu gitu? Ya aku selalu minta jagain Sama si koordinator? Iya. Oke, kamu sendiri menyiapkan sebuah alat untuk melindungi diri kamu? Ada. Apa, Mel? Ya aku taruh di kamar aja, pisau kalau nggak segala macam.
Oke, itu berdekatan dengan kamu. Iya. Tapi kamu pernah wanti-wanti nggak sih nih klien saya nih kayaknya, aduh, berbahaya nih yang ini itu? Gak pernah sih. Nggak pernah. Pokoknya kamu positive thinking ya Positif aja. dengan si klien-klien Iya. ini ya. Oke, terakhir harapan kamu dalam waktu dekat, kamu pengennya apa sih? Ya bisa berhenti kerja, Oke. maunya ngelanjut sekolah, Mm-mm. kerja yang halal lagi. Gitu ya. Terus kamu pengen pacaran dengan dapat cowok yang tadi ya, yang bisa seriusin Iya. kamu bisa berhenti total juga sama pekerjaan ini ya. Iya. Aku doain secara pribadi semoga itu cepat terlaksana. Terima kasih sharing-sharingnya hari ini, Mel. Banyak banget ternyata hal-hal yang aku nggak pernah expect nih dari profesi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang nonton juga jadi banyak tahu sekarang ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi. Terima kasih email waktunya. Kita akan ngobrol lagi dengan narasumber, dengan profesi-profesi lainnya yang kita tanya-tanya detail kayak gini juga di kesempatan lain, di video yang lain. So, thank you.